Recording in progress. Ya, Oke, silakan Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih diberikan keluasan buat kita, kenikmatan buat kita semua untuk bisa bersama-sama mengikuti rangkaian kegiatan kajian bareng bersama GPK Kemenag Republik Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini menjadi amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah tetap curah limpahkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, juga kepada kita selaku umatnya yang tunduk dan patuh terhadap ajarannya sampai yaumil akhir. Hadirin rahimakumullah, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Agus Barkah, berasal dari Garut. Aliansinya di Madrasah Aliyah Darul Arqam Muhammadiyah daerah Garut, akan memandu acara kegiatan kajian bareng pada pagi ini. Sebelum kajian ini mulai, izinkan saya untuk membacakan CV dari kajian narasumber pada hari ini. Mohon maaf Ustadz jika saya salah menyebutkan nama. Beliau adalah Ustadz Abdul Rahim SAGMA. Tempat tanggal lahir beliau di Malang 12 Maret 1972. Alamat beliau di Puri Kartika Asri Blok A 1718 Kota Malang, Jawa Timur. Aktivitas beliau, pekerjaan beliau adalah ASN Kementerian Agama Republik Indonesia dengan tugas tambahan sebagai Wakamat Bidang Humas. Ya, saja benar ya. Selanjutnya alamat email beliau adalah saiddaburrohim@gmail.com. Nomor handphone beliau 081252403499. Pendidikan formal beliau dari Madrasah Ibtidaiyah NU Pagelaran Gondalegi Malang, MTS Babus Salam Pagelaran Malang, MA Rodatul Ulum Putra, S1-nya Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel, S2-nya Magister Agama Umum Malang, S3 Kandidat Dokter UIN Maliki Malang. Selanjutnya pendidikan non formal beliau adalah Pondok Pesantren Rodatul Ulum Ganjaran Gondalegi Malang, Pondok Pesantren Yasalam Malang, pembibitan dai muda tingkat nasional di Denbimas Kemenag RI tahun 98 sampai 99. Pengalaman pekerjaan beliau: guru PAI SMA N2 Kota Malang, guru PAI SMA Panjura Kota Malang, guru fikih dan usul fikih. Pengalaman organisasi beliau, subhanallah, yang pertama adalah Majelis Ulama Indonesia Kota Malang sebagai bendahara, Dewan Masjid Indonesia Kota Malang sebagai sekretaris, MGMP PAI tingkat SMA Kota Malang sebagai sekretaris, MGMP fikih tingkat MA Kota Malang sebagai ketua. Adapun beberapa pengalaman pendukung prestasi beliau, mohon maaf, Ustadz, ini kita nggak sebutin ini ya, yang terbaru aja ya. Ya, nggih. Oke. Beliau sebagai penulis buku keagamaan, baik di Dirjen Madrasah, Kanwil Kemenag, juga penulis senior PT 3 Serangkai, juga CP Espira Mandiri Bandung, juga penerbit Perdana Ilmu Malang. Itu mungkin sekilas ta'aruf dari Ustadz Abdul Rahim, SAGMA. Untuk itu, sebelum kita mulai kegiatan ini, mari kita buka dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ustadz Abdul Rahim SAGMA untuk memberikan paparan pada kita semua untuk kajian bareng PTK Kemenag Republik Indonesia. Monggo, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili ala nahar, tadhkiratan lidawil qulubi wal absar, wa tafsiratan liulil albabi wal itibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
al-malikul jabbar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu li sairil jinni wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala nabil muhtar Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila daril qarar, amma ba'du. Bapak dan Ibu segenap jamaah pengajian atau kajian Islam GTK Kemenak RI yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia ini, Yaumul Jum'ah Sayyidul Ayyam, tanggal 20 Agustus 2021, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1443 Hijriah, kita bisa bersama-sama hadir dalam ruang Zoom untuk mengaji dan mengkaji ayat-ayat Allah maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Salatullah wa salamuhu, mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membimbing, menuntun, mengarahkan kita sehingga kita mampu memilih agama yang benar, tidak lain adalah dinul haq, dinul qayyim, yaitu dinul Islam. Yang ketiga, mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam limpahan rahmat-Nya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, izinkan saya menyampaikan materi. Kalau yang sebelum-sebelumnya berkaitan dengan kemerdekaan, mulai dari pertama sampai keempat, izinkan pada pagi hari ini saya menyampaikan materi yang berbeda, yaitu integrasi iman, Islam, dan ihsan. Sudah muncul, gitu? Sertinya? Sudah muncul, sudah muncul. Ya. Baik, kita berangkat dari ayat, yaitu surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Al insana ini kalau di ilmu ushul fikih termasuk kategori lafadz am, artinya semua manusia akan menjadi orang yang merugi. Illal ladzina, kecuali orang-orang amanu yang beriman, wa amilus sholihati, dan beramal soleh, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan orang-orang yang saling nasihat menasihati, bil haqqi, supaya mentaati atau berada dalam kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan nasihat menasihati supaya tetap dalam kesabaran. Dari ayat ini, Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama pentingnya memperhatikan waktu atau memanage waktu, sehingga Allah bersumpah dengan waktu, wal asri, demi masa. Ada yang memaknai demi waktu asar, yang artinya senja, mendekati matahari tenggelam, kalau manusia itu mendekati wafat, ya, usia lanjut dan seterusnya. Yang kedua, semua manusia berpotensi mengalami kerugian, baik di dunia maupun di akhirat. Namun Allah menegaskan ada yang tidak merugi, yaitu di ayat yang ketiga. Alladzina amanu illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, ya. Pada ketiga ini Allah menegaskan bahwa yang tidak akan merugi adalah orang-orang yang mampu mengintegrasikan antara iman, Islam, dan ihsan. Aspek iman tercakup dalam alladzina amanu, ini sangat jelas dan tegas. Yang kedua,
aspek Islam tercakup dalam amilus sholihat. Tentu amilus sholihat sangat umum dalam konteks ibadah mahdoh, yaitu sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Lalu aspek ihsannya tersirat dalam kalimat watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Berbuat baik terhadap sesama, salah satu bentuknya adalah peduli terhadap keadaan mereka dalam berbagai aspeknya, termasuk aspek kondisi perilaku teman kita. Jika salah, kita beri nasihat, kita beri saran, dan seterusnya, yang kita kenal dengan kalimat tawasau. Tawasau ini artinya saling, tidak hanya satu yang memberi nasihat, tapi kita suatu saat yang memberi nasihat, dan saat yang lain kita yang diberi nasihat. Nah, dari tiga ini jelas di ayat ketiga tadi ada integrasi antara iman, antara Islam, dan ihsan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kita akan mendalami ini berangkat dari sebuah hadis. Ini sangat dasar di kitab-kitab hadis, ini tentu muncul di bagian awal. Di Riyadhus Shalihin juga ada, di Arba'in Nawawi, dan seterusnya. Tentu saya bacakan, mohon izin karena ini juga banyak guru agama ini. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin ittala alaina rajulun syadidu bayani siyab. Jadi suatu saat, kata Sayyidina Umar bin Khattab, kami ini sedang duduk-duduk di sisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam data yaumin, suatu hari. Nah, pada saat itu tola'ah muncul alaina, di tengah-tengah kami, rajulun, seorang laki-laki, syadidu bayani siyab, yang sangat putih bajunya, syadidu sawadi sya'ri, yang sangat hitam rambutnya, la yura alaihi asarus safar, tidak jelas dia dari mana tiba-tiba muncul, ya. Tiba-tiba muncul, wala ya'rifu minna ahadun, kami pun tidak mengenal beliau. Hatta jelasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai orang itu duduk di dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'asnada rukbataihi, lalu laki-laki tadi, asnada itu menyandarkan, ya, kedua lututnya atau mendekatkan kedua lututnya ila rukbataihi, kepada lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu wa wada'a kaffaihi, laki-laki tadi juga meletakkan kedua telapak tangannya ala fahidai, di atas kedua paha Nabi. Kita bayangkan lututnya didekatkan, tangannya diletakkan di atas paha Nabi. Waqala, lalu laki-laki tadi bertanya, ya Muhammad akhbirni anil Islam, Muhammad jelaskan pada aku tentang Islam. Waqala Rasulullah SAW, Nabi menjawab, al-Islamu an tasyhada alla ilaha illallah, Islam itu engkau bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, dan mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, dan berpuasa Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, lalu berhaji ke Baitullah jika engkau mampu melakukan perjalanan ke sana. Itu jawaban Nabi Muhammad SAW ketika ditanya tentang Islam. Sodaktah, lalu laki-laki tadi mengomentari, betul engkau Muhammad. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kata Sayyidina Umar, kami heran kepada laki-laki tadi, yas'alu, dia tanya pada Nabi, tetapi dia membenarkan. Bahasa sekarang ini bukan tanya, tapi ngetes, ya. Qala fa'akhbirni anil Islam. Lalu laki-laki tadi bertanya lagi tentang iman, anil iman. Qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau percaya kepada Allah
malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan percaya pada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada qadar, baik itu qadar yang bagus maupun qadar yang tidak bagus. Itu jawaban Nabi tentang al-iman. Qala sadaqta, benar engkau Muhammad. Qala fa akhbirni anil lisan. Lalu beliau bertanya tentang ihsan. Apa jawaban Nabi? Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu kata Nabi, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu, jika engkau tidak bisa melihatnya, fa innahu yaraka. Yakinlah, sadarlah bahwa Dia Allah melihatmu. Hadis ini panjang, Bapak Ibu. Di belakang masih ditanya Nabi tentang kiamat, lalu Nabi menjawab dengan diplomasi. Yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Lalu di bagian akhir Nabi bertanya kepada sahabat, tahukah kalian siapa laki-laki tadi? Apa jawaban Umar bin Khattab? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang tahu siapa laki-laki tadi. Nabi menyampaikan, huwa Jibril, dia adalah malaikat Jibril, yu'allimukum, dia mengajari kamu tentang hal-hal tadi. Nah, ini kita fokus ketiga ini. Pertama Islam, jawaban Nabi seperti tadi. Yang kedua iman, lalu yang ketiga adalah ihsan. Baik, kita ini sederhana dasar Bapak Ibu nih. Insyaallah sama-sama paham, tapi kita mungkin memperdalam lagi atau mereview lagi. Baik. Pengertian iman. Iman itu dari kata amanah, Bapak Ibu, mengikuti wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Kemudian amana yu'minu imanan. Kemudian pengertiannya adalah tasdikun bil qalbi wa iqrarum bil lisan. Jadi iman itu membenarkan dalam hati, wa iqrarum bil lisan, diikrarkan dengan lisan, lalu yang ketiga dibuktikan dengan amal perbuatan. Nah, inilah ajaran yang dalam. Harus ada kesatuan Bapak dan Ibu sekalian antara hati, ucapan sama tindakan. Dan ini sangat dalam maknanya gitu. Ya. Hati membenarkan, kalau sekarang itu hati sudah lurus, benar, kemudian ucapannya juga demikian, kemudian tindakan juga demikian. Tidak cukup hanya lisan, tapi tindakannya tidak cocok. Lalu kembali ke hadis tadi. Dari sini Bapak dan Ibu sekalian, rukun iman itu menjadi jelas, ada 6. Berangkat dari hadis tadi, iman kepada Allah, malaikat, kitab Allah, Rasul, dan hari akhir, serta kepada takdir. Nah, ini yang kadang di masyarakat tuh ada yang mengatakan rukun iman itu cuma 5, karena di Al-Quran disebutkan 5. Nah, tentu itu harus dikaji lagi di hadis sedemikian jelas, dan di Al-Quran tentang takdir itu disebutkan secara terpisah di beberapa ayat. Sehingga tetap rukun iman itu ada 6. Lalu yang berikutnya tentang Islam. Islam di sini dari kata salimah. Di dalam ilmu nahwu mengikuti wasan af'ala yuf'ilu if'alan, aslama yuslimu islaman. Nah, orangnya disebut muslim. Kalau tadi yang iman tadi orangnya disebut mukmin, isim fa'ilnya. Apa Islam itu? Al-Islam huwa dinuhu alladhi awsa bi ta'alimihi, yaitu adalah agama Allah. Agama Allah alladzi usia, bukan usia, bi ta'alimihi, di mana agama Allah itu diajarkan untuk mempelajarinya, fi usuli, akan dasar-dasar agama itu, wa syara'ihi, dan syariat-syariatnya,
ilan nabi kepada Nabi Muhammad SAW, wa kallafahu dan Allah juga menugaskan Nabi bitablighihi untuk menyampaikan din tadi linnasi kepada manusia kafatan secara menyeluruh wadakwatahum dan berdakwah kepada anas ilahi agar menuju kepada agama itu. Nah, ini Islam, agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan Allah menugaskan Nabi untuk menyampaikan kepada segenap umat manusia. Nah, di hadis tadi jelas rukun Islam itu menjadi ada 5. Ada 5. Yang pertama membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga menunaikan zakat, dan yang keempat menunaikan puasa Ramadan, serta yang terakhir adalah menunaikan ibadah haji. Nah, inilah yang menjadi dasar para ulama fikih atau akidah itu tentang arkanul iman sitatun, arkanul Islam khamsatun. Dasarnya dari hadis Nabi Muhammad SAW dari Sayyidina Umar bin Khattab tadi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, lalu apa itu ihsan? Al-ihsan jadi dari kata hasana, kemudian mengikuti sama dengan tadi, mengikuti bahasan af'ala yuf'ilu if'alan, ahsana yuhsinu ihsanan, fahuwa muhsinun. Kalau di makna sederhana, ihsan itu berbuat baik, melakukan hal-hal yang bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain, tidak melakukan fasad atau pengrusakan atau hal-hal yang dapat merugikan baik diri sendiri maupun orang lain termasuk terhadap lingkungan. Nah, ini ihsan. Nah, sedangkan pengertian ihsan dalam hadis tadi adalah ditujukan ke dalam ibadah, bagaimana kita beribadah. Nah, di sini para ulama juga mengajari bahwa pentingnya muraqabah, yaitu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk di dalam kita ibadah. Anta budallaha, ketika kita beribadah, ka'annaka, upayakan engkau membayangkan seakan-akan tarahu, engkau melihat Allah. Sehingga kalau kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah kita akan lebih khusyuk, akan lebih fokus, tidak tergesa-gesa, dan kita juga kadang merasa malu ketika kita mengevaluasi bagaimana sholat kita. Apalagi kalau kita sholat sambil ngantuk dia, sering kita permisi menguap, kita malu sebenarnya pada Allah. Ibadah dengan cepat juga malu karena dilihat oleh Allah SWT. Ini penting banget. Tetapi kadang kita juga tidak mampu menghadirkan itu, maka Nabi menyampaikan, fa'ilam takun tarahu, jika engkau tidak bisa membayangkan seakan-akan melihat Allah, fa'innahu, yakinlah, sadarlah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yarokah, melihat engkau. Ini pengertian ihsan. Baik, selanjutnya hubungan iman, Islam, dan ihsan yang kita sebut dengan integrasi tadi. Yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, iman itu bisa dikatakan sebagai landasan awal. Ibarat sebuah bangunan rumah, iman itu adalah fondasi. Fondasi yang memang betul-betul sangat penting kedudukannya. Lalu Islam merupakan bangunan yang berdiri di atasnya. Maka apabila fondasinya lemah, maka Islamnya pun akan condong, akan lemah, bahkan akan roboh. Kalau kita bangun sebuah rumah, fondasinya ala kadarnya, lalu di atasnya kita bangun dengan tiang yang besar, mungkin dengan beban yang berat, itu pun akan roboh. Ibarat orang ibadah tapi imannya nggak kuat, nanti ibadahnya bisa sesat dan seterusnya. Yang ketiga, Ibu dan Bapak sekalian, ihsan bisa diumpamakan sebagai hiasan rumah. Bagaimana rumah itu bisa terlihat indah, rapi, megah. Maka di situ perlu ihsan.
Seorang muslim juga demikian, imannya harus kuat, lalu iman saja nggak cukup, maka harus dibuktikan dengan Islam, dibuktikan dengan amal ibadah yang yang istiqomah, yang bagus dan seterusnya. Sehingga tidak cukup di dalam hati, tapi tidak dibuktikan dengan, nah 1-2 setelah kita peroleh, itu pun nggak cukup. Menjadi percuma, iman kuat, ibadahnya bagus, tapi akhlaknya tidak bagus. Sama tetangga suka mengganggu, sama teman suka memfitnah. Nah, ini tidak ideal. Sehingga makanya tiga-tiganya ini harus diintegrasikan. Nah, imannya kuat, ibadahnya istiqomah, akhlaknya mulia. Nah, tentu Bapak dan Ibu ini tidak mudah karena banyak hambatan, banyak godaan, baik dari dalam diri kita yang kadang dibisik oleh setan maupun dari lingkungan. Maunya sih kita ini tidak mau menggibah ya, tidak mau menggunjing orang lain. Kita sudah bertekad, tahu-tahu kita duduk di sebuah forum, tidak terasa kita menggibah, walaupun yang memulai bukan kita. Kadang-kadang kita cuma manggut-manggut aja, geleng-geleng. Tapi itu termasuk gibah karena kita memperkuat, apalagi sekarang. Gibahnya bukan dalam majelis tapi dalam grup WA. Lebih gawat lagi. Baik, kita lanjut. Nah, hubungan Islam, iman dan ihsan dengan ilmu-ilmu Islam. Nah, ini tergambarkan dalam layar ini Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama iman, ilmunya adalah akidah. Kemudian objek kajiannya adalah arkanul iman, yang 6 tadi. Sedangkan Islam adalah ilmunya syariat. Kalau di madrasah itu kan ada fikih ya. Lalu objek kajiannya adalah arkanul Islam yang 5 tadi, tentu ditambah dengan kajian-kajian lain yang terkait dengan muamalah. Kemudian yang berikutnya adalah al-ihsan, ilmunya adalah akhlak. Objek kajiannya bagaimana bagusnya akhlak sebagai buah dari keimanan dan peribadatan. Yang dikaji akhlak mahmudah dan akhlak madmumah. Baik, kita lanjut. Nah, iman, Islam, sama ihsan. Tadi saya lupa Bapak Ibu. Yang benar urutannya itu bagaimana? Nah, tentu di dalam beberapa literasi itu memang ada perbedaan. Kalau kita mengacu kepada sabda Nabi, urutan pertama itu adalah Islam. Yang kedua baru iman, yang ketiga ihsan. Tapi ada juga beberapa literasi yang mendahulukan aspek akidah, sehingga kita mengikuti yang itu, iman, Islam, kemudian ihsan. Nah, itu nanti arahnya kemana? Tiga-tiganya arahnya adalah untuk menuju manusia yang bertakwa, yang kita sebut dengan muttaqin. Gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Mohon maaf ada hambatan di PPT-nya. Yang pertama iman. Kemudian orang beriman disebut mukmin. Setelah iman menuju Islam. Kemudian disebut muslim. Jamaknya muslimun atau muslimat. Nah, yang ketiga adalah ihsan. Lalu disebut dengan muhsin. Nah, iman, Islam, ihsan, ini ada dalam kurung ikhlas. Ini adalah syarat. Syarat diterimanya ibadah itu harus ikhlas. Orang yang ikhlas disebut mukhlis. Ketika tiga ini dimiliki oleh kita, iman, Islam, dan ihsan, lalu dalam diri kita ada keikhlasan, maka kita akan menuju yang namanya takwa. Bisa dikategorikan orang yang muttaqin. Ya. Selama ini kita memahami takwa adalah imtisalu awamirillah wa jinabu nawahi, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Itu betul.
Tentu sudah ada penjabaran-penjabaran. Didasarkan pada iman yang kuat, kemudian bahwa iman dan Islam yang bagus akan membuahkan perilaku yang bagus. Salah satunya dalam konteks ibadah itu dia ikhlas, dalam konteks sosial dia melakukan, membantu, berbuat baik terhadap sama juga ikhlas, maka jadilah dia sosok yang muttaqin. Nah, semua ini tidak mudah, butuh proses, dan semua Bapak Ibu sekalian kita juga terus berbenah diri sehingga tidak ada yang sempurna di antara kita, tetapi kita harus berusaha menuju ke sana. Baik, izinkan saya mempertajam dari aspek ihsannya, karena masih ada waktu. Kalau integrasinya sudah sampai di sini, bahwa iman, Islam, ihsan itu satu kesatuan, kemudian ditopang dengan keikhlasan, maka muncullah sosok manusia yang bertakwa. Mukmin yang baik, muslim yang baik, lalu dia juga seorang yang muhsin, terus mukhlis, maka jadilah dia muttaqin. Baik, saya akan mempertajam aspek ihsannya. Ihsan, kalau tadi disampaikan di penjelasan di awal tadi, ihsan beribadah kepada Allah. Maka sebenarnya ihsan itu kalau kita jabarkan tentu tidak hanya dalam aspek ibadah, sehingga kita cantumkan di sini. Yang pertama, al-ihsanu fil ibadah. Lalu yang kedua, al-ihsanu fil ijtimaiyah, yaitu ihsan terhadap berbuat baik terhadap sesama. Lalu yang ketiga ada al-ihsan fi hibdil alam, yaitu berbuat baik dalam konteks melestarikan alam lingkungan. Nah, tiga-tiganya ini diajarkan semua oleh Islam. Kalau yang al-ihsan fil ibadah tadi sudah disampaikan di hadis Nabi tadi ya, anta budallah ka'annaka tarau fa illam takun tarau fa innahu yaraka. Nah, ini yang nggak mudah karena kita harus khusyuk di dalam ibadah kita. Kalau sholat harus khusyuk, demikian pula dengan puasa, merasa diawasi oleh Allah sehingga tetap berpuasa walaupun tidak ada orang lain yang melihat seandainya kita makan. Demikian pula dengan sedekah atau zakat kita melakukannya walaupun orang lain tidak tahu. Dengan demikian pula dengan haji, menjaga keikhlasan dan seterusnya. Ini yang pertama, al-ihsan fil ibadah. Ini tadi sudah sampaikan. Ada beberapa ayat pendukung. Salah satunya alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Ketika kita beribadah, Bapak Ibu, kita membayangkan bahwa Allah itu melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sholat. Yang kedua, wa taqallubaka fis sajidin, dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Jadi Allah melihat ketika kita sholat. Yang sholatnya sambil menguap, yang sholatnya sambil ngantuk-ngantuk Allah lihat. Yang ketika sholat sambil garuk-garuk juga Allah lihat. Dari sini akan tercipta sholat yang benar. Nah. Lalu demikian pula di Al-Muzammil sampaikan, inna rabbaka ya'lamu annaka taqum adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu wa taifatun minal ladina ma'ak. Allah itu tahu kalau kita itu berdiri sholat di waktu kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Jadi pas malam tadi Bapak Ibu bangun sholat malam, Allah tahu. Lalu yang kedua, al-ihsan fil ijtimaiyah, yaitu berbuat baik terhadap sesama dengan cara melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain dan menghindari perbuatan yang merugikan orang lain. Ini seringkali kita menyebut orang yang bisa mengamalkan al-ihsan fil ijtimaiyah tadi. Fil ijtimaiyah ini adalah orang yang mampu melaksanakan hablum minan nas. Kalau tadi disebut dengan hablum minallah, yang ini hablum minan nas.
Ada yang mengatakan kalau ihsan fil ibadah itu kita telah meraih sebutan dengan soleh ritual, maka al-ihsan fil ijtimai ini kita disebut dengan orang yang soleh secara sosial. Dua-duanya ini memang butuh kesalihan ritual dan kesalihan sosial itu dibutuhkan. Banyak sekali Bapak Ibu cara untuk berbuat baik. Yang pertama, mencintai sesama sebagaimana kita mencintai diri kita. Kalau kita ingin bahagia, orang lain juga ingin bahagia, maka kita bantu. Kalau orang lain itu ingin tidak menderita, nah, kalau kita tidak ingin menderita, orang lain pun juga sama. Mari kita bantu supaya orang lain tidak menderita. Lalu yang berikutnya, membantu secara materi. Yang ketiga, memecahkan persoalan atau solusi ketika teman kita menghadapi masalah. Lalu yang keempat, Bapak Ibu, membantu sama dengan tenaga, pikiran, dan saran, ide. Lalu yang terakhir, ini juga tidak mudah, tidak mengganggunya, tidak menyakiti, dan membuat menderita atau sengsara saudara kita ini. Lalu dasarnya ini, yang pertama adalah surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jaridil qurba wal jaril junub was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba saya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Nah, di ayat ini ada 9 orang yang kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada mereka, berbuat ihsan kepada 9 golongan ini. Yang pertama orang tua, al-walidaini, tentu ini yang pertama dan utama. Kalau masih hidup, gunakan dengan sebaik-baiknya kesempatan. Jika sudah wafat, tetap berbuat baik dengan cara memperbanyak doa untuk almarhum almarhumah kedua orang tua. Yang kedua, wabidil kurba, karib kerabat. Nah, ini yang disebut dengan bayblood, hubungan darah. Yang ketiga, al-yatama, anak-anak yatim. Yang keempat, al-masakin, orang-orang miskin. Yang kelima, al-jaridil kurba, tetangga dekat. Di sini juga disebut dengan al-jaril junub, tetangga jauh. Ya ukurannya ya mungkin ya 1 RT, RT kanan kiri dan seterusnya. Jangan sampai kita berbuat baik kepada orang lain yang rumahnya jauh, sementara yang kanan kiri kita tidak memperhatikan. Yang ketujuh, as-sahibu bil jambi, teman sejawat, teman satu profesi, satu kantor. Ini disebut khusus juga, was-sahibu bil jambi. Ini penting karena ini sehari-hari kita berkumpul, berkomunikasi, bahkan berkolaborasi di dalam kita bekerja. Lalu yang ke-8 adalah ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan. Lalu yang terakhir, ma malakat aimanukum, dulu adalah hamba saya, kalau kini mungkin orang-orang yang mungkin secara hidup itu berkaitan dengan kita, atau mungkin sedikit membutuhkan pekerjaan dari kita. Maka ini juga harus diperlakukan dengan baik. Baik, kita yang ketiga, al-ihsanu fi hibdil alam, yaitu mengolah berbuat baik di dalam memelihara kelestarian alam. Ada 3 di sini Bapak Ibu. Yang pertama, kewajiban kita adalah mengolah dan memakmurkannya, lalu menjaganya supaya tetap lestari. Yang ketiga, tidak merusak, karena yang akan merugi adalah manusia itu sendiri. Allah sampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 29, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi ini untuk kita. Allah ciptakan semua untuk kita. Ini adalah sifat Rahman Rahim Allah, kasih sayang Allah diberikan kepada kita. Yang kedua, di dalam surat Hud ayat Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu tsumma tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib.
Dialah yang menciptakan kamu dari bumi atau tanah dan menjadikan kamu pemakmur bumi itu. Karena itu mohonlah ampun kepadanya, bertobatlah kepadanya, sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, mujibun lagi memperkenankan doa hamba-hambanya. Lalu yang ketiga, kita dilarang merusaknya. Allah ingatkan di dalam surat Ar-Rum ayat 41, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas yudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Sekarang sudah sangat tampak nih kerusakan di darat yang di zaman manusia, termasuk di laut dan seterusnya, polusi. Ya, ada mengatakan virus corona ini juga ciptaan manusia dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, bagian akhir Bapak Ibu, apa manfaat al-ihsan? Yang pertama, orang yang mampu menerapkan al-ihsan akan mendapatkan al-husna. Apa al-husna itu? Yaitu pahala terbaik. Apa pahala terbaik itu? Tidak lain adalah al-jannah. Disampaikan di dalam surat Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbaik ada pahala yang baik, yaitu surga. Wa ziyadah, dan tambahannya. Lalu yang kedua, ihsan itu akan mendatangkan manfaat bagi diri sendiri. Allah sampaikan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Memang tampaknya itu untuk orang lain, tapi hakikatnya itu untuk diri sendiri. Kembali kepada diri kita sendiri. Sehingga kalau kita membantu orang, ikhlas. Tidak perlu mengharap balasan dari orang itu. Karena Allah akan membalasnya pada saat yang tepat, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, bahkan mungkin ketika kita sudah lupa. Bahkan balasan itu mungkin bukan untuk diri kita, tetapi untuk keluarga kita. Kalau Bapak Ibu yang baik, mungkin berbuat baik terhadap anak-anak yang kos, suatu saat mungkin putra-putri kita merantau, yakinlah bahwa anak-anak kita yang merantau itu akan diberi kemudahan-kemudahan oleh orang lain. Wa in asatum falaha, dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu sesungguhnya juga untuk dirimu, kembali sama, tinggal nunggu waktu. Sehingga hati-hatilah jangan berbuat buruk kepada orang lain, karena semua akan kembali kepada kita cepat atau lambat. Lalu yang ketiga, menghapus kesalahan dan dosa yang telah lampau. Allah sampaikan, innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya perbuatan yang baik itu menghapus dosa atau perbuatan buruk yang telah kita laksanakan di masa lalu, itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, tiada balasan bagi suatu kebaikan melainkan balasannya adalah berupa kebaikan. Yaitu di Ar-Rahman ayat 60 Allah sampaikan, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Di sini ada kalimat hal, biasanya itu maknanya apakah. Tapi di sini maknanya bukan apakah, tapi nafi, yaitu tidak ada, karena di belakang ada ilah. Hal jazaul ihsani ilal ihsanu. Tiada balasan bagi sebuah kebaikan kecuali balasannya adalah juga kebaikan. Jadi tidak ada istilah kalau di pepatah kita air susu dibalas air tuba, tapi sesungguhnya tidak. Allah akan membalas kebaikan kita itu dengan kebaikan pula. Seperti yang saya katakan tadi, cuma Allah akan memberikan balasan itu pada saat yang tepat, pada saat kita membutuhkan, pada saat kita terjepit. Sehingga sesungguhnya dari sini kebaikan itu adalah investasi Bapak Ibu, baik di dunia maupun di akhirat. Mari berinvestasi kebaikan sebanyak-banyaknya. Suatu saat kita butuhkan, tinggal mengambil, tinggal menunggu kedatangan balasan itu.
ikhtitam, Bapak dan Ibu sekalian, jika kita tidak bisa membahagiakan, maka minimal janganlah kita menyusahkan. Jika kita tidak bisa memberi, maka minimal kita tidak mengambil atau merampas orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan, tentu jauh dari sempurna. Mudah-mudahan kita mampu mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan. Demikian pula kita mampu menggabungkan ihsan dalam konteks menuju saleh ritual dengan beribadah dengan sebaik-baiknya, dan saleh sosial. Nah, di sini ada istimaiyah terhadap sama maupun terhadap kelestarian alam. Demikian, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya. Mudah-mudahan kita ya pada saatnya nanti kita semua akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Demikian wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ustaz Abdul Rahim SAGMA yang telah memaparkan integrasi iman, Islam, dan ihsan pada kegiatan kajian bareng ini, kita masih punya 10 menit ke depan. Hadirin rahimakumullah, mungkin ada hal yang mau diutarakan atau menambahkan dari paparan dari Ustaz Abdul Rahim. Mangga raise hand. Saya lihat di sini ada Ustaz Latoib. Mangga Ustaz Latoib, bisa dibuka saja. Dipersilakan kepada hadirin rahimakumullah yang ada hal atau yang mau diutarakan pada narasumber kita pagi ini. Silakan Ustaz Latoib. Yang kedua nanti Ustaz Mukhtar. Ustaz Latoib, monggo. Atau Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz Latoib. Alhamdulillah, dari pemaparan tadi ada integrasi dari iman, Islam, dan ihsan. Nah, kalau kita lihat, iman adalah merupakan suatu bentuk keyakinan kita kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Islam yaitu pelaksanaan dari iman itu. Nah, dengan melaksanakan kegiatan yang sedemikian rupa, lantas kita berarti mewujudkan keimanan kita kepada Allah. Sedangkan ihsan yaitu perbuatan baik yang kita kerjakan, yang memang itu suatu bentuk akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dari hadis yang disampaikan tadi bahwasanya kalau kita beribadah itu seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Namun memang kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah melihat kita. Nah, kita lihat saat orang sholat, melaksanakan sholat berjamaah terutama kan. Kadangkala jamaah ada yang timbul kantuk, yang berarti dia tidak menyadari bahwasanya dirinya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kadangkala ada yang dari belakang melihat, yaitu jamaah yang ada di depannya. Misalnya kalau jamaahnya itu memakai batik, dia mikir batik dari mana ini. Akhirnya kehusuan nilai sholat itu tidak terwujud dengan kondisi yang sedemikian rupa. Nah, bagaimana cara kita mewujudkan itu semua sehingga kita mampu yaitu melaksanakan ibadah sholat sesuai yang apa yang dikehendaki oleh Rasulullah dalam hadis tersebut. Ya, terima kasih. Terima kasih Ustaz Latoib. Ya. Silakan Ustaz Abdul Rahim untuk langsung saja menanggapi apa yang barusan diutarakan. Baik, terima kasih Ustaz Latoib, Bapak pengawas kita. Mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Memang untuk terkait sholat khususnya, ini mungkin suatu saat di grup ini bisa dibahas secara khusus Bapak dan Ibu tentang kiat-kiat sholat khusyuk. Ya. Tentu sangat luas, bisa 1 kali pertemuan. Tapi secara umum memang berangkatnya itu dari ihsan fil ibadah tadi, merasa dilihat ya. Tapi ada beberapa hal yang memang diperhatikan. Secara singkat saya sampaikan, memang untuk khusyuk itu perlu mengkondisikan lahir batin. Batinnya tadi kita memang niat untuk ibadah, merasa dilihat oleh Allah, mulai dari wudhu itu sudah muatan ibadahnya sangat luar biasa. Nabi menyampaikan fa'asanal wudhu, wudhunya pun harus bagus ya.
Kemudian dohirnya di situ juga menciptakan suasana bagaimana sholat itu bisa khusyuk, sehingga yang dohir ini ada yang bisa kita upayakan sendiri, misalnya ketika kita sholat di rumah, bagaimana di rumah itu tidak ada suara-suara, jangan sampai sholat sambil mendengarkan berita, sambil ada suara-suara TV atau radio. Kalau sekarang jangan sampai ketika sholat itu HP-nya berbunyi, apalagi lagu yang tidak pas ya. Di samping kita nggak usuh orang lain ya, tidak usuh. Demikian pula bahkan Nabi itu menyampaikan bagaimana kalau sholat itu supaya usuh, Nabi menyampaikan arosahu, pandangan mata itu menunduk mengarah ke tempat sujud supaya tidak melihat batik yang di depannya, ini batik Pekalongan atau batik mana gitu ya. Jadi dari diri kita, lah orang lain juga kadang-kadang mempengaruhi. Nah, orang lain itu sebatas menasihati, kita nasihati. Di masjid ada tulisan matikan HP saat di masjid. Itu kan, demikian pula pakailah baju yang polos, terutama putih, baju yang sangat disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kita pun juga harus menjadikan diri kita, jangan sampai apa yang ada pada diri kita itu mengganggu kehusuan orang lain. Ketika sholat, loh, saya pakai kaosnya olahraga, terus ada nomor punggung, kemudian ada nama pemain, pastilah itu akan mengganggu kehusuan orang yang ada di belakangnya. Nah, demikian pula, HP saya sudah mati apa tidak? Begitu sholat, HP kita berdering. Nah, kita juga bingung, nggak usuh, imamnya juga nggak usuh, belakangnya nggak usuh. Nah, ini juga diri kita. Ini ya kira-kira juga ihsan juga, Bapak. Singkat Pak Latoib, nanti bisa dikembangkan, mungkin nanti ada tema khusus untuk kiat-kiat salat khusyuk. Syukur kasihan. Ya, terima kasih. Oke. Selanjutnya mungkin satu hal lagi ya Ustadz Abdul Rahim. Ini dari Ustadz Mukhtar dari Al-Mastuki Boarding School Kabupaten Garut, Jawa Barat nih. Dipersilakan Ustadz Mukhtar. Assalamualaikum Ustadz. Salam Mukhtar. Baik Ustadz, mungkin singkat ya karena waktu. Jadi Ustadz, di dalam surat Al-Asr tadi, ihsan itu direpresentasikan dengan kalimat tawassaw bil haq, tawassaw bis sabar. Kemudian dalam hadis tadi yang dijelaskan oleh Rasul ketika ditanya tentang ihsan itu tentang ibadah gitu ya, tentang menyembah Allah. Artinya lebih cenderung kepada hal-hal yang sifatnya beribadah. Nah, saya ingin mungkin menanyakan apa indikator seseorang itu ihsan tetapi dikaitkan dengan masalah kehidupan dia sehari-hari. Bagaimana kita bisa mengukur keihsanan itu dalam konteks muamalah yaumiyah nih Ustaz? Mungkin bisa lebih pertajam gitu. Ustaz Mukhtar. Silakan Ustaz Abdul Rahim. Baik, saya senang dengan kata indikator itu ya. Ya, karena sebagian besar guru nih, indikatornya apa? Benar, jadi dan itu mempermudah kita. Nah, tentu saya juga akan menjawab secara umum dalam konteks yaumiyah, ya seperti yang saya katakan tadi, indikator ihsan itu ya banyak ya. Yang pertama, kalau saya sampaikan tadi kan sampaikan suka membantu dalam kebenaran ya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Terus dalam bentuk apapun, orang mengatakan ringan tangan, ada yang mengatakan pekah, ada yang mengatakan cekatan ketika melihat persoalan. Lalu ada hal lain yang sebaliknya, saya jawab umum ya, suka membantu atau suka berbuat baik. Termasuk di dalamnya mau berbagi. Nah, kita ini juga berbagi keilmuan dan seterusnya. Alhamdulillah ya. Terus yang berikutnya adalah tidak melakukan hal-hal yang membuat orang lain tadi mengalami kesulitan, mengalami kesengsaraan yang diakibatkan oleh perbuatan kita. Sehingga orang yang ihsan itu sangat untuk melakukan sesuatu itu memang berpikir dulu. Tafakkaruh ya. Jadi berpikir dulu ya qoblal amal ya, sebelum berbuat. Suatu saat misalnya kita duduk di sebuah tempat ya, karena kita lelah, kemudian kita ambil api, lalu kita membunyikan
ya lagu-lagu gitu ya, lagu apapun ya. Tentu kita harus ada ihsan itu. Kira-kira mengganggu nggak apa yang saya lakukan ini? Oh, ternyata mengganggu ya. Ya hindari. Karena ada potensi untuk mengganggu orang. Demikian pula yang lain apapun yang kira-kira kita lakukan ternyata mengganggu, termasuk kita parkir sekenanya, itu kan juga membuat orang lain susah untuk memarkir di tempat sebelahnya. Atau mungkin ketika kita parkir di depan rumah kita, kurang minggir, itu juga bisa membuat orang lain susah untuk melintas. Tentu banyak indikatornya, Ustadz, monggo dikembangkan. Ya inti tadi berbuat baik sebanyak-banyaknya dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun kita berada, dimanapun kita berinteraksi, berkomunikasi dengan siapapun. Yang kedua, kita hindari, kita jauhi hal-hal yang berpotensi, yang mungkin menimbulkan gangguan ataupun membuat orang lain itu merasa tidak nyaman, apalagi membuat orang lain itu menderita. Demikian. Ya, syukran kasiran Ustadz Mukhtar dan paparan juga Ustadz Abdul Rahim. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, karena waktu kita Ustadz Abdul Rahim sudah hampir habis dan kita akan menjalankan aktivitas masing-masing. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kajian bareng pagi ini, integrasi iman, Islam, dan ihsan sudah kita lalui bersama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini menjadikan amal soleh yang terima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi Ustadz Abdul Rahim, izin ikram, Mbak. Bersamanya. Terima kasih kepada semuanya, teman-teman dari seluruh Indonesia, termasuk keluarga saya dari Man 1, ada Ibu Kepala, Ibu Dr. Raja binti Maksuda, demikian teman-teman, banyak yang hadir. Karena kata Ustadz Lutfi, bahwa supporter. Ya, alhamdulillah, banyak yang ikut ya. Oke, terima kasih banyak. Matur nuwun, jazakumullah. Apaan, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, sama-sama selamat. Kita tutup kegiatan kajian bareng ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama dan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Salam sehat, jaga kesehatan dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Yap, 86. Terima kasih. Mantap. Silakan panitia Pak Suri. Terima kasih. Izin live duluan ya. Oke. Di live in aja ya. Iya, terima kasih. Saya live in. Mohon materi dibagi. Ya. Siap, nanti materi kami share ya, yang terbaru ya. Siap, Ustaz. Alhamdulillah. Gus Lutfi izin ya, saya live ya, mau aktivitas. Siap. Bukan in tapi live ini ya, saya live. Bismillah.